Oke. Ya. Jadi keliling luar negeri ya? Ya, karena saya manage sekitar 450 manajer, 7.000 tenaga pemasaran. Wah, karim, subhanallah. Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan berkenan menularkan ilmu sedekahnya ke seluruh karyawannya. Amin, amin. Manajer-manajer itu insya Allah. Terima kasih. Amin Ustaz, terima kasih. Ini langsung pembuktian Ustaz ya. Bahwa tadi saya kira petinju beneran, ngomong. Udah kita lihat lagi main tinju. Iya. Gitu kan. Baik, pemirsa ya. Memang seperti itu, bahwa sedekah itu jawaban likulli masail. Jawaban buat semua permasalahan. Dan pemirsa yang beranggapan bahwa gak bolehlah sedekah pamrih-pamrih, ya susah juga kita ngomongnya ya. Kalau cerita yang tadi kita sama-sama dengarkan, dia dengan sadar bahwa dia bersedekah supaya ketemu paspornya. Hajatnya terkabul ya. Hajatnya terkabul. Dan itu kan seperti energi yang kita mau belokkan kemana, mau ke kanan, ke kiri, ke kiri. Tinggal nanti Allah yang menggerakkan, membantu menggerakkan. Coba dilihat di dalam surah An-Nur. Ayatnya ini insya Allah sebagian pemirsa hafal lah. Ayat ke-25. Allahu nurus samawati wal ard. Allah nih cahaya langit dan bumi. Nanti kita akan belajar dari ayat ini. Kalau Allah tidak memberikan cahayanya, nggak ada orang yang dapat petunjuk. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Durri yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatin la syarkiyatin wa la gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man. Cahaya buat kita semua. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan cahayanya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Di ujung ayat ini, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Pemirsa, pernah nggak ya kita hidup ini rasanya gelap gitu. Ya, apa yang kita kerjain mentok, mampet. Barangkali ayat berikut ini adalah jawaban buat kita semua. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Jangan sampai kita yang digambarkan dari ayat ini bahwa kalau orang-orang yang dianggap kufur sama Allah, dia kayak ngelihat fata morgana. Dia sangka no ada air, begitu dia datengin ternyata nggak ada air. Lam yajidhu syai'an wa wajadallahu indahu fawaffahu hisabah. Dia nggak mendapati apapun yang dia pengenin kecuali memang Allah yang menanti di sana dengan hukumannya atau dengan hadiahnya. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali setelah kita saksikan yang mau lewat berikut ini tetap di nikmatnya sedekah. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menyaksikan acara nikmatnya sedekah ini. Dan bagi pemirsa yang mau bergabung, bercerita atau bertanya silakan di line telepon 021 879 7000 atau di 021 8779 8000. Baik, kita lanjutkan kembali apa yang tadi ada penelpon ya. Oh, sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ini Ana di Surabaya. Ya, silakan Ibu di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Saya mau tanya. Iya. Pada pemirsa TPI saya minta maaf banget. Mungkin saya nggak pantas untuk telepon di TPI. Karena apa?
saya nuwun sewu sebanyak-banyaknya karena saya adalah seorang pelacur. Subhanallah. Tetapi saya sering melihat dan mendengarkan di TPI setiap hari. Saya ingin bertobat, tetapi saya tidak bisa karena terhimpit oleh ekonomi. Ustaz, apakah benar jika seorang pelacur mendengarkan ceramah seorang ustaz itu berdosa? Karena kemarin saya dengar orang mengatakan kalau perilakunya nggak benar, mendengarkan ceramah seorang ustaz itu sangat berdosa. Tetapi saya nggak bisa gitu loh. Saya pengen dengar terus ustaz-ustaz ceramah di TV itu. Karena saya ingin bertobat, saya ingin menjadi ibu-ibu seperti wanita biasa. Iya, subhanallah. Ustaz, tolong bantu saya ingin bertobat Ustaz, saya takut. Iya, subhanallah. Ya Ibu, insya Allah kalau Ibu ada hati yang sudah mulai terbuka dan seperti itu, insya Allah Allah maha mendengar dan maha menerima taubat. Amin ya Allah. Ya. Kita doakan pemirsa ya yang di rumah maupun yang ada di studio, Ibu yang satu ini dan seluruh hamba-hamba Allah yang lagi ada di kubangan maksiat. Saya yakin semua orang yang bermaksiat pasti hati kecilnya pengen segera lari dari kemaksiatannya dan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu cerita lagi Ustaz. Ya. Tempo hari itu meskipun saya sebagai PSK ya, kemarin ada anak pengemis itu minta jajan sama saya. Ini subhanallah sungguh mukjizat dari Allah. Itu semua saya kasih jajan. Sedangkan jajan itu harganya 2.000-an. Malamnya saya dapat uang itu 800.000. Dari mana Karena uang? saya ingat. Kenapa? Uangnya dari Satu tamu saya dari Ambon. Iya, iya. Itu kalau pemirsa TPI ketawa nggak apa-apa. Emang Iya, itu profesi benar-benar. saya. Ya sungguh nggak apa-apa. Saya terima kok. Meskipun siapapun menghina saya Iya, terima. iya. Pokoknya begini, insya Allah Allah akan nolongin Ibu Amin. dengan segala apa yang Ibu lakukan. Udahlah, Allah itu maha memberikan pertolongan. Amin ya Allah. Mari kita doakan beliau, ya. Mudah-mudahan beliau bisa segera bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rahman Rahim yang ada di ujung telepon yang satu ini, Rob adalah hamba-Mu yang sudah mulai kepingin bertobat. Rob tunjukkan kepada dia jalan rizki yang halal, yang barokah, yang banyak, yang tidak perlu ditempuh lewat jalan-jalan yang maksiat. Ya Rob, segera keluarkan dia. Segera keluarkan dia dan seluruh kawan-kawan yang seprofesi, ya Rob, agar Engkau berikan berkah juga buat negeri ini. Rabbana alaina, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Ada satu lagi penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, silakan. Dengan siapa Pak? Di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Chan daripada Johor, Malaysia. Oh, dari Malaysia. Silakan Bapak. Saya hampir tak pernah ketinggalan Ustaz Yusuf dengan acara pagi ini. Ya, Alhamdulillah. Saya Ance. Jadi saya ingin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Saya berutang lah sebetulnya. Duit ini duit utang, tapi ada yang patut saya bagikan sedekah pada waktu itu. Ya. Bagaimana sedekah saya Ustaz? Saya ingin bertanya itu saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya tidak salah tafsir, dia berutang, terus ada duit. Mestinya bisa buat bayar utang begitu ya. Tapi ada yang butuh sedekah. Pertama secara fikihnya harusnya dipenuhi dulu. Begini. Kita ngomong kepada yang kita punya utang bahwa kita mau ngebagi orang dikit nih. Jadi agak kurangin dulu angsuran atau bagaimananya untuk bisa nolongin nih orang. Itu kalau jumlahnya signifikan. Tapi kalau jumlahnya tidak signifikan, misalkan saudara punya utang 100 juta. Duit saudara cuma 500. Dibayarin juga nggak goyang. Kalau dibayarin masih ada 99 juta 500 ribu.